Saya selaku juru bicara perwakilan dari BEM Fakultas Bersatu hari ini akan menyampaikan beberapa pernyataan sikap kami, yakni pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Kami BEM Fakultas Bersatu menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Di tengah memanasnya gelombang aksi mahasiswa, tiba-tiba muncul sebuah aliansi baru, BEM Fakultas Bersatu. Kehadirannya langsung mencuri perhatian, bukan hanya karena pernyataan sikapnya yang berbeda, tetapi juga karena satu pertanyaan besar, dari mana sebenarnya BEM ini berasal? Tidak seperti aliansi mahasiswa pada umumnya yang memiliki rekam jejak jelas, kemunculan BEM Fakultas Bersatu terbilang mendadak. Minim informasi tanpa deklarasi besar yang terbuka ke publik, namun tiba-tiba hadir dengan pernyataan yang cukup kontroversial. Mereka mengkritik aksi mahasiswa yang dinilai mulai kehilangan arah dan berpotensi ditunggangi kepentingan politik. Pernyataan ini sontak memicu reaksi. Sebagian pihak melihatnya sebagai suara penyeimbang, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan legitimasi aliansi ini. Siapa saja yang tergabung, dari universitas mana, dan bagaimana proses terbentuknya? Hingga kini jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut masih belum sepenuhnya terang. Hal inilah yang kemudian memunculkan spekulasi di kalangan mahasiswa. Ada yang menduga aliansi ini murni gerakan alternatif dari tingkat fakultas yang selama ini kurang terakomodasi. Namun ada juga yang menilai kemunculannya terlalu tepat waktu di tengah eskalasi aksi sehingga memicu kecurigaan adanya kepentingan lain di baliknya. Kontroversi semakin menguat ketika BEM Fakultas Bersatu menuding gerakan mahasiswa ada indikasi bahwa sejumlah aksi ditunggangi oleh agenda di luar kepentingan mahasiswa. Hal ini dinilai berbahaya, karena dapat merusak kredibilitas gerakan mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Di sisi lain, BEM Fakultas Bersatu juga menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai pro-rakyat, salah satunya program MBG. Mereka menilai program tersebut perlu didukung selama tepat sasaran dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas. Disinilah perdebatan semakin tajam. Apakah ini bentuk independensi dan keberanian untuk berbeda, ataukah justru tanda adanya fragmentasi yang bisa melemahkan gerakan mahasiswa secara keseluruhan? Sebagian mahasiswa menilai perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun yang menjadi sorotan bukan hanya isi pernyataan, melainkan latar belakang kemunculan aliansi ini yang masih kabur. Dalam dunia pergerakan mahasiswa, legitimasi bukan hanya soal suara, tetapi juga transparansi. Tanpa itu, setiap langkah mudah dipertanyakan. Kini, BEM Fakultas Bersatu berada di persimpangan. Di satu sisi ingin menjadi suara alternatif, di sisi lain harus menjawab keraguan publik tentang siapa mereka sebenarnya. Dan di tengah hiruk-pikuk ini, satu pertanyaan masih menggantung, apakah ini murni gerakan mahasiswa atau ada cerita lain yang belum terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku juru bicara perwakilan dari BEM Fakultas Bersatu hari ini akan menyampaikan beberapa pernyataan sikap kami, yakni pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Kami BEM Fakultas Bersatu menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa catatan utama. Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Gerakan ini, kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini
adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Legend TNI Setio Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Ketiga, kami menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan. Keempat, kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra. BEM Fakultas Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elit politik. Tuntutan BEM Bersatu. Poin 1, mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis. Poin 2, mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel. 3, mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu, serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif. Demikian pernyataan sikap dari kami, yang mana hari ini saya selaku juru bicara dari BEM Fakultas Bersatu dalam hal ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa negara ini kemudian tidak melarang mahasiswa, pemuda, ataupun masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Akan tetapi yang perlu untuk digarisbawahi adalah jangan sampai hari ini gerakan-gerakan kawan mahasiswa ataupun masyarakat ditunggangi oleh elit-elit tertentu yang kemudian memanfaatkan gerakan-gerakan tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin sekian pernyataan sikap dari kami. Saya dan kawan-kawan berterima kasih kepada kawan-kawan media dan juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sampai hari ini masih mengawal segala bentuk isu yang terjadi di Republik ini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia!